Amin. Terima kasih Pak Ben. Cari, cari-cari ya. Daerah dari mana? Gitu.
Ya, puji Tuhan, kita sudah mendeklarasikan Mazmur 23, kita sudah berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Waktu selanjutnya kita akan diberkati lewat kesaksian dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Jack Lee. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Jack Lee. Silakan Pak Jack Lee. Ya, shalom. Shalom. Assalamualaikum. Kakak Kepli. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang. Saya sangat diberkati pagi-pagi disuruh doa. Karena biasa juga pagi-pagi udah bangun, mau olahraga dan sebagainya. Tapi kalau bisa sharing, bisa fellowship sama teman-teman, entah berada di mana saya juga kurang paham. Tapi selalu satu ajaib lah bisa berkumpul dengan sama-sama saudara seiman. Kita bersyukur banget ya, kita tuh kenal Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Maksudnya semakin hari semakin kesini saya sebagai orang yang percaya Yesus tuh, aduh anugerah Tuhan tuh luar biasa. Sedih kadang sebenarnya kita tuh bukan mau memaksakan agama kepada orang ya, kan banyak orang Kristen, orang-orang di luar sana suka bilang begitu, lu pada memaksakan. Sebenarnya enggak, kita tuh mengalami Tuhan begitu luar biasa, kita tuh diampuni dosa, kita tuh dibebaskan, kita punya jaminan. Sebenarnya berkat yang siapa Tuhan itu yang kita pengen orang ngalamin sama seperti kita ya. Ajaib banget Tuhan, aku setiap hari cuma bisa, aduh Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Saya nggak biasa nih Zoom, karena Zoom ini kan baru lahir di pandemik ya. Kira-kira saya ada berapa waktu Pak? Sampai jam 5.50 boleh? Ya. Saya di Bali nih, berarti saya di sini sekarang jam 6.18, berarti jam berapa tuh? Udah, biar cepat ya. Kalau bisa nanti habis ini saya pengen buka sesi tanya jawab aja, karena aku menemukan bahwa sesi tanya jawab tuh jauh lebih efektif ya kadang-kadang, karena langsung kepada pokok masalah atau apapun lah, mau ditanyain, mau gosip, mau apa terserah, tapi kita bisa cerita, bisa jawab, enak lah, bisa sama-sama sharing. Tapi sebelumnya aku mau doa. Tuhan, terima kasih. Aku diberi kesempatan untuk melayani-Mu Raja segala raja, satu kehormatan, satu privilege, Father, aku bisa melayani-Mu Tuhan. Kami hanya hamba-hamba yang tidak berguna. Semuanya anugerah Tuhan. We thank you Lord Jesus. We thank you Bapa, Abba Father. We thank you Roh Kudus. Roh Kudus, aku berdoa Engkau ambil alih Tuhan. Setiap kami bakar jiwa kami, bakar hati kami Tuhan. Biar setiap kami Tuhan terima pewahyuan daripadamu. Kami terima hikmat darimu Tuhan. Kami terima kuasa sembuhan. Kami terima kekuatan Tuhan. Karena there's power, ada kekuatan di dalam bersaksi, ada kekuatan dalam kesaksianmu. Karena ini bukan kesaksianku Tuhan, ini kesaksianmu. Apa yang kau telah pekerjakan, kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. It is about you Tuhan. Semua ini tentang kau Yesus. Dan kami memuliakan hanya namamu yang ditinggikan, namamu yang diagungkan Tuhan. Tanpa engkau kami bukan apa-apa. Tanpa engkau kami nggak jadi apa-apa. Engkau yang memilih kami. Engkau yang menyelamatkan kami. And we thank you Lord. We thank you. We thank you. Kami bersyukur. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Amin. Amin. Saya langsung udah bersaksi saja. Saya tuh keluarga saya itu bukan keluarga Kristen. Saya lahir di Inggris, ibu saya seorang pecandu narkoba, bapak saya Cina Indonesia, dia seorang Buddhis. Jadi seluruh keluargaku tuh Buddhis. Oh sebelumnya aku mau ceritain nih Tuhan, ingetin soal ini. Pagi-pagi tuh bangun. Nah, waktu aku udah mulai jatuh cinta sama Tuhan dan aku mengurung diri, bukan mengurung lah, tapi aku kayak benar-benar setiap hari cuma cari Tuhan, ke gereja, pulang, ibadah. Itu 20 tahun yang lalu ya. Ada satu waktu ya, saya lagi tidur, tiba-tiba kebangun. Itu pas saya bangun, jam dinding pas di depan saya. Pas saya lihat jam 3 pas. Nah, itu saya lihat jam, oh saya tidur lagi. Itu berturut-turut sampai hari keempat. Bangun tiba-tiba jam 3. Pas lihat tuh bener-bener jam 3 teng, pas. Nah hari yang keempat,
Tiba-tiba saya lagi tidur, tiba-tiba ada yang bangunin saya tidur sendiri ya. Saya ada sebuah tangan, itu mata saya dikucek-kucek gini, kucek-kucek sampai saya dari tempat kasur tidur saya duduk seperti ini, tetap itu tangan ada. Kucek-kucek mata saya berusaha ngambil itu mata, buang gitu, tapi nggak hilang-hilang, ada kali semenit 2 menit ya. Saya pikir tuh setan, jadi saya waktu itu juga bingung doanya, saya cuma bilang, setan pergi dalam nama Yesus pergi, tapi nggak pergi, itu tangan benar-benar kayak mata saya dikucek-kucek disuruh bangun. Akhirnya setelah 1 menit 2 menit tiba-tiba hilang, dan saya kaget gitu, saya pas lihat jam tuh pas jam 3 teng. Nah, saya itu pikir ini apa ya, pengalaman yang aneh. Saya tidur lagi, mungkin sekitar jam 11 siang, ketika saya lagi menjalani hari, ada suara lembut banget di hati, bukan di kuping, bukan audible, bukan, tapi di hati. Ngomong pakai bahasa Indonesia, dia bilang, kamu kok dibangunin malah bobo lagi sih? Dan di situ saya tahu itu Roh Kudus. Oh, aku disuruh bangun pagi untuk doa, untuk cari Tuhan gitu. Saya sepanjang hidup bukan orang yang bangun subuh, dan dulu subuh cuman kuat kalau main basket. Dari kecil tuh setiap minggu kita setengah 6 dari lapangan basket. Tapi sisanya wah, sekolah juga nggak bisa. Tapi di situ saya tahu, oh ada sesuatu di pagi hari yang Tuhan suruh kita cari Dia. Di Mazmur juga Daud bilang bahwa pagi-pagi dia akan memuji menyembah, dan kalau kita mau peka mendengar suara Tuhan, ya kan, salah satunya adalah bangun pagi dan subuh mencari Dia. Itu satu pengalaman yang saya nggak mungkin lupa, yang mungkin nggak banyak orang ngalamin ya, dikucek-kucek matanya sama Tuhan, begitu real, begitu nyata bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, the God of Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang kita bisa alami, Tuhan yang kita bisa rasakan, Tuhan yang bisa kita dengar, Tuhan yang menjamin kita, Tuhan yang menuntun seluruh hidup kita. Dia tahu dari kita lahir, sebelum kita lahir sampai ke kapan kita mati. Dia adalah Tuhan yang pegang hidup kita, dan itu jaminan yang satu keajaiban yang kita bisa bersyukur dan bisa bersandar dan percaya bahwa apapun yang kita ngalamin setiap hari, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan menjamin hidup kita. Itu keajaiban benar-benar loh. Buat aku itu anugerah. Nah, waktu saya kecil itu saya selalu bertanya, orang mati itu kemana? Tujuan hidup saya apa gitu? Karena kita turunan Buddha, saya ke kelenteng Pai Pai. Kalau ada yang tahu ya, Pai Pai itu begini, sama dewa-dewa. Terus saya selalu tanya nenek saya, Nek, tujuan hidup saya apa, Po? Saya panggil dia Apo kan, karena Cina. Po, tujuan hidup lu menjadi orang, dia bilang. Lo kaya gitu, dia bilang. Saya oke, gue kaya, gue punya uang, gue punya perusahaan, gue punya anak, istri, semua. Tapi pas gue mati, nggak ada satupun yang gue bawa. Gue mati nih sendiri. Apakah itu tujuan hidup? Semua waktu, semua jam, semua menit itu tiba-tiba apa? Bentar, saya jadi konsen. Semua waktu-waktu itu habis untuk sesuatu yang sia-sia begitu, yang akhirnya pas saya mati itu saya nggak bawa gitu ya kan. Saya kayaknya saya keganggu nih, tadi ada yang message apa tuh, saya harus pakai bajuan rapi ya. Saya minta maaf, bukan maksud seperti itu, karena saya mau olahraga. Dan bentar, saya pakai kemeja dulu ya Pak ya. Amin. Haleluya. Iya, karena saya pikir saya di rumah ya kan, santai, saya juga ngadep Tuhan dengan hati yang bersih, dengan hati yang bersyukur. Tapi ya saya mengerti karena pengertian. Amin, dan sebagainya. Kalau begini gimana? Ya, sudah mantap, ganteng? mantap. Very good. Ganteng ya? Mantap. Oke. Itu Oke, Ya, mantap. thank you God. Terima kasih Pak. Aku yang makasih, dan sebelumnya aku juga minta maaf. Aku juga sebelumnya minta maaf. Dan ya, anyways, jadi saya tanya sama Pop, saya tanya sama nenek saya begitu, apa tujuan hidup saya, dan dia nggak bisa jawab, dia cuma marah sama saya. Anak brengsek lo. Tapi saya dari kecil 7-8 tahun saya selalu
mencari Tuhan, mencari kebenaran. Siapa sih Tuhan? Kemana sih kita pergi ketika saya mati gitu? Dan saya percaya banyak orang tidak tahu ini, walaupun mereka punya agama, mereka tidak punya kepastian akan kematian. Betul, makanya semua orang takut mati. Beda sama kita orang yang percaya Yesus, kita gak takut mati. Hidup untuk Kristus, mati itu keuntungan gitu ya kan. Dan sebagainya. I can't stop reading these comments, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Give me a present, Father. Dan sebagai anak muda, saya selalu bertanya-tanya. Saya masih ingat, saya kalau tidur itu selalu menghayal orang mati itu kemana ya? Apa tiba-tiba menjadi uap? Pergi aja begitu. Dan tiba-tiba saya ngerasain kekosongan dalam hidup saya. Buat apa ya hidup sia-sia? Buat apa ya hidup kalau kita nggak tahu kemana kita akan pergi ketika kita akan mati? Mau ngapain hidup? Nah, kakak saya pikir saya orang yang sangat aneh dengan cara pikir saya sebagai waktu saya kecil. Tetapi saya percaya itu memang Tuhan yang tanamkan, memang saya menjadi orang yang seperti itu ya kan. Singkat cerita, saya punya latar belakang yang luar biasa dalam arti ya karena saya dari keluarga yang lumayan rock and roll ya kan. Saya saya gede di Mangga Besar itu di Jakarta. Jakarta itu kalau ada yang tahu Mangga Besar itu daerah kacau lah. Jadi semua saya mabok-mabok, narkoba, pelacur, semuanya itu ada di tempat itu dan saya bertumbuh seperti itu. Saya gede seperti itu dan saya mengalami 98 di mana ada kerusuhan. Saya waktu itu masih muda ya kan. Jadi saya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi pada waktu itu saya juga nggak ngerti. Saya pikir inilah hidup, banyak kekerasan yang saya mengalami dan sebagainya. Dan saya juga sekolah hancur, saya nggak pernah lulus SMP 3, saya nggak pernah SMA, saya nggak pernah kuliah dan sebagainya. Umur 19 tahun tuh saya ditantang untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya pikir semua sudah saya jalani, hidup saya macam-macam udah saya ngalamin. Banyak agama juga yang saya baca, saya pelajarin karena zaman dulu kita nggak ada Google ya. Jadi kalau saya sekolah, saya di perpustakaan itu saya selalu baca-baca. Karena saya sekolah di India, saya baca soal Hindu, Mahabharata, apalah semuanya. Saya baca sedikit-sedikit. Saya tahu soal Buddha, soal Siddhartha Gautama, soal Islam segala macam. Dan tapi di umur 19 tahun saya ditantang disuruh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pergilah saya ke gereja karena saya mau terima Yesus, saya mau menjadi orang Kristen. Di dompet saya itu waktu itu saya masih ada foto Kwan Im dan dikasih nenek saya dan saya ada jimat orang Buddha dan saya buka dompet, saya buang dan saya bilang saya ke gereja. Teman saya orang Kristen ngajakin ke gereja. Sampai di gereja ada hamba Tuhan pendeta orang bule. Ya kan dia orang bule dan dia juga ngomong bahasa Indonesianya fasih seperti saya juga nggak tahu sampai sekarang saya nggak tahu dia siapa tapi bule tapi ngomong Indonesianya lancar tidak ada logat sama sekali. Dia bilang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari maju ke depan. Dan saya maju dan waktu itu saya belum terkenal dan dia bilang sama saya dari begitu banyak anak-anak muda yang pertama disamperin adalah saya dan dia bilang saya mengenal kamu. Dia bilang kamu telah membuat keputusan yang tepat. Yang kamu harus lakukan adalah percaya dengan hati, ucapkan dengan mulut. Dan saya bilang percaya apa Pak? Dia bilang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Buat saya pada waktu itu saya bilang oh gitu doang. Ya udah saya lihat ke atas dan saya bilang Yesus mulai hari ini kau jadi Tuhan atas hidup saya percaya engkau. Amin. Tidak ada yang terjadi, tidak ada sesuatu yang terjadi, tetapi saya percaya bahwa pada waktu itu ada iman. Ada benih iman yang terjadi di dalam roh saya ketika saya mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Padahal Tuhan udah bikin begitu sederhana. Percaya aja. Percaya baru cari ketemu. Banyak orang berusaha mengerti ya kan baru bisa percaya. Melihat baru percaya. Tuhan bikin udah simple banget sebenarnya. Cuman karena manusia itu keminter pikirannya terlalu jalan ya kan. Percaya nanti engkau akan mengalami. Percaya dulu, ya kan? Dan singkat cerita, saya beli Alkitab untuk pertama kalinya keluar dari gereja dan saya nggak pernah baca Alkitab lucunya sebelumnya. Dan pulang ke rumah
ada sesuatu di dalam hati saya yang mendorong saya untuk masuk kamar doa. Dan saya nggak tahu cara bagaimana berdoa. Jadi doa pertama saya masuk kamar, saya duduk di lantai. Dan doa pertama saya adalah, Tuhan Yesus, nama saya Zack, umur saya 19 tahun. And saya bilang, Tuhan, sekarang apa? Apa caranya doa? Gimana? Saya bilang sama Tuhan gitu. Saya doa mungkin 2-3 menit, itu keluar dari situ saya ya masih hidup sebagaimana adanya saya hidup, mabok, narkobaan segala macam. Tapi seringkali di rumah ada sesuatu dalam hati kok kuat gitu mendorong saya masuk kamar, belajar berdoa. Dan saya bakal masuk kamar, kadang saya belajar berdoa, kadang saya mikir saya ini gila, apa saya ngomong sama tembok, apa saya ngomong sendiri, apakah Tuhan ada beneran atau enggak, dan sebagainya. Dan setelah 3 minggu, setiap hari saya ada waktu lah, mungkin 5 menit, 3 menit saya masuk kamar berdoa. Saya lagi berdoa, bersila kaki duduk di lantai, tiba-tiba pintu tuh di belakang ada yang masuk ke kamar saya. Saya bilangnya makhluk karena dia seperti makhluk ya. Ketika saya merem tuh saya bisa lihat makhluk. Itu terangnya luar biasa. Seluruh kamar saya berubah. Terang banget. Tiba-tiba ada hadirat yang saya nggak pernah ngerasain seumur hidup saya. Ada cinta, ada kasih, ada damai, ada wah, pokoknya campur aduk rasanya, tapi benar-benar sekali, benar-benar terang. Dan saya lihat makhluk ini yang terang, dia duduk sebelah saya di lantai bersila kaki karena saya bisa lihat dia bentuknya. Tiba-tiba dia masuk ke dalam diri saya dan saya cuman diselimuti dengan satu hadirat yang saya nggak pernah ngalamin seumur hidup saya. Cuma nangis dan nangis dan itu Roh Kudus. Saya nggak berbahasa roh atau apa, tapi Roh Kudus masuk ke dalam diri aku dan saya cuman dijamah hati dan saya mengalami sesuatu yang saya nggak pernah mengalami seumur hidup saya. Dan sebagai anak muda, sebagai anak kecil yang selalu bertanya-tanya siapa Tuhan, apakah dia nyata, kalau Tuhan, saya melihat alam yang begitu indah, masa saya nggak bisa mengalami Tuhan. Hari itu pertama kali saya mulai mengalami Tuhan yang real, Tuhan yang nyata, Roh Kudus yang masuk ke dalam diri aku. Nah, keluar dari situ, hidup saya tuh saya masih mabok, masih berzina waktu itu segala macam dengan pacar saya, which is Nafa ya waktu itu ya. Dan lucunya ketika saya satu malam saya melakukan perzinahan, yang waktu itu saya nggak tahu itu berzina karena buat saya seks itu biasa ya kan, papa saya ngajarin, malah saya dikasih duit untuk itu karena kita ya di keluarga yang seperti itu gitu, nggak ada yang pernah ngajarin bahwa ini dosa. Saya nggak tahu kata dosa pun, saya nggak tahu gitu. I don't know what's right or what's wrong gitu. Tapi disinilah saya mengalami Tuhan dengan secara pribadi dan dibawa ya naik turun dan mengalami Tuhan lah. Dan ketika saya melakukan perzinahan itu, setelahnya kok hati ini nggak enak banget, rasanya tuh benar-benar nggak enak gitu. Saya bilang kok rasanya seperti ini ya, dan saya nggak pernah nih ngalamin seperti ini, kok nggak enak gitu rasanya. Dan di situ saya tahu bahwa oh ini kayak Tuhannya nggak suka nih. Benar-benar kok cinta dan damainya hilang. Dan saya bilang saya nggak mau sih ngalamin ini lagi, ini nggak enak sekali. Saya nggak bisa melakukan ini lagi karena saya kehilangan sesuatu yang tadinya saya ngerasain cinta, damai dan sebagainya, ini tiba-tiba hilang, gone, kosong tiba-tiba. Seumur hidup saya nggak pernah ngalamin seperti itu, kekosongan ya. Dan di situ saya berdoa minta ampun dan saya mengerti oh Tuhan nggak suka ya. Dan saya akhirnya tadinya kita tinggal serumah, saya pulang ya kan. Dan di situ saya mulai jatuh cinta sama Tuhan. Setiap hari yang tadinya saya ke diskotik, saya mabok, tiba-tiba saya jatuh cinta sama Tuhan yang luar biasa. Dan setiap hari saya ke gereja, setiap hari saya di rumah, saya di kamar, saya cari Tuhan. Saya waktu itu pakai VCD karaoke ya kan, VCD penyembahan. Kalau ada penyembahan kayak tadi gitu kan, oh gampang nih saya bisa nyembah Tuhan. Nah, singkat cerita, bapak saya bilang saya gila, nenek saya bilang saya fanatik, jangan terlalu fanatik katanya segala macam. Tapi pada waktu itu saya nggak peduli karena seumur hidup saya mencari Tuhan yang nyata, saya mencari tujuan hidup, saya mencari sesuatu yang saya nggak tahu saya cari, dan hari itu saya mulai menemukannya.
Ya kan, sama seperti firman Tuhan yang ada seorang yang yang menguruk tanah dan dia menemukan harta karun dan dia jual semua miliknya untuk beli tanah itu supaya dia bisa mengambil harta karun. Rasanya seperti itu gitu. Saya menemukan harta karun yang ajaib gitu, yang saya mau ambil semuanya. Dan di situ saya setiap hari cari Tuhan. Nah, ada satu waktu saya lagi berdoa sendirian di kamar. Kamar pintunya di depan, kamar kecil di rumah saya di Kuningan. Saya lagi angkat tangan begini, nyanyi ya kan, nyembah, ngikutin kayak tadi. Tiba-tiba pintu kamar saya terbuka. Kenapa terbuka? Karena saya tahu ada anginnya, rasa ada anginnya. Tapi ketika saya buka mata, pintu itu tertutup dan saya cek pintunya, ternyata udah saya kunci, ya kan. Saya bingung loh, kok bisa begini ya rasanya. Tiba-tiba saya tetap kembali lagi postur doa, saya angkat tangan, saya nyanyi Tuhan, dan saya tetap menyembah, dan tiba-tiba pintu kamar itu terbuka lagi. Saya bisa rasain karena pintunya dekat, ada angin, angin sepoi-sepoi, tapi setiap angin itu damai gitu. Dan habis itu saya tetap dengan posisi merem karena saya tahu, saya mikir, saya kan udah gua kunci ya tadi ya, ini kok ada yang buka pintu, dan saya tahu ini sesuatu yang aneh nih. Tapi saya nggak ada rasa takut, saya cuma rasa damai. Tiba-tiba saya tetap dalam posisi doa dan menyembah. Tiba-tiba ada saya merem nih kayak nonton film. Jadi saya mendapat penglihatan, ya kan? Saya mendapat penglihatan dan saya sedang berada di kamar saya. Saya kalau kalau buka mata normal, kalau merem tuh kayak nonton film, tapi filmnya tuh saya ada di kamar saya. Pintu saya terbuka lebar, itu ada sinar yang begitu terang, ya kan, sama seperti hadirat yang tadi. Ada hadirat Tuhan yang begitu terang. Saya tiba-tiba cuma bisa tersungkur dan saya cuma bisa menyembah, memuji, dan saya cuma bisa nangis ya, benar-benar saya nangis. Dan tiba-tiba di situ berdiri satu orang yang terangnya tuh datang dari wajahnya. Wajahnya tuh begitu terang. Saya nggak bisa lihat wajahnya karena begitu terang. Tetapi di dalam roh saya, di dalam hati saya tahu itu Yesus Kristus. Dia tidak maju, dia tidak ngapa-ngapain, dia cuma berdiri. Tapi dengan dia berdiri, itu hadirat dia tuh kayak menyelimuti aku begitu rupa. Semua saya bisa rasakan bahwa semua dosa-dosa saya diampuni, semua saya ngerasain kasih yang benar-benar saya nggak pernah ngalamin seumur hidup saya. Saya cuma nangis dan menyembah. Itu sebuah pengalaman yang saya nggak pernah ngalamin seumur hidup, tapi menjadi satu kesaksian yang itu 20 tahun yang lalu, dan sampai hari ini saya kalau merem tuh saya bisa lihat itu pengalaman, dan itu menjadi anchor ya, itu menjadi batu karang, itu menjadi apa sih namanya, saya lupa kalau bahasa Indonesianya, itu menjadi jangkar saya untuk ke depan. Pentingnya kita menjadi orang Kristen mengalami Tuhan, karena ujian akan datang, iblis akan mencobai, kita akan diserang dan sebagainya. Dan kalau kita tidak benar-benar mengalami Tuhan, kita akan gampang meninggalkan Tuhan atau gampang gagal. Banyak orang yang saya kenal, apalagi juga di dunia artis, yang dulunya bilang Kristen tapi bisa pindah agama atau meninggalkan Yesus. Buat saya simple, dia tidak pernah benar-benar berjumpa dan mengalami Tuhan. Karena kalau orang mengalami Tuhan, Tuhan yang begitu nyata, Tuhan yang begitu real, Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang begitu luar biasa, tidak mungkin bisa meninggalkan. Kita mungkin jatuh dalam dosa, kita mungkin gagal dalam banyak hal, tetapi nggak mungkin bisa ninggalin, karena kita tahu bahwa dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang nyata, dia Tuhan yang real, karena kita sudah pernah berjumpa dan mengalami dia, ya kan. Dan singkat cerita, saya menjadi orang yang radikal sekali, yang menjadi mungkin cukup agamawi, ya kan. Dan saya cerita sedikit. Saya waktu berjumpa sama Tuhan pada waktu itu, saya jatuh cinta dengan Tuhan yang begitu rupa. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau beri hidup saya untuk kamu. Saya mau melayanimu. Saya mau berhenti syuting. Saya nggak mau jadi orang di entertain lagi. Dan seluruh hidup saya mau beri
Saya pikir untuk melayani Tuhan saya mesti jadi pendeta. Saya pikir saya mesti di pastor. Saya pikir saya mesti sekolah Alkitab dan sekolah teologi, ya kan? Dan semua banyak orang Kristen yang macam-macam lah pasti disuruh sekolah teologi apa segala macam. Intinya hari itu saya mau beri hidup saya dan saya mau sekolah teologi. Saya kumpulin semua formulir Alkitab, itu ada sekolah Alkitab Petamburan, sekolahnya Pak Gilbert Lumoindong, ada AFGF, ada beberapa lah, ada segepok. Saya hari itu saya mau pergi kelilingin sekolah, saya mau cek kira-kira yang mana saya mau pergi sekolah Alkitab. Singkat cerita, saya lagi di jalan di mobil, saya lagi duduk pas di lampu merah. Nah, di ujung jalan sangat jauh ada billboard, ya kan? Ada billboard sampai sekarang tuh masih ada di Jakarta dekat Permata Hijau. Billboard itu kalau dari mata kasat saya mungkin cuma segini kotak nih, kotak kecil sekali, nggak bisa kelihatan gambarnya apa nggak kelihatan, billboard apa nggak kelihatan, tulisannya apa nggak kelihatan, kecil. Nah, pada waktu saya lagi berhenti di lampu merah, tiba-tiba itu tulisan yang ada di billboard itu lompat. Kalau Anda pernah nonton film The Mask yang 3D, 4D gitu, yang matanya bisa keluar rung gitu, atau mulut bibirnya bisa tuk 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 tuk. Nah kayak gitu, itu yang sekarang saya ngerti bahwa itu namanya rema ya. Rema bisa dapat dari mana aja, bisa dari Alkitab, bisa dari Tuhan, bisa bicara dengan apapun. Kita nggak bisa membatasi Tuhan. Ketika kita mulai membatasi Tuhan ngomong, di situ dia susah bergerak karena kita udah pakai pikiran, oh Tuhan ngomongnya seperti ini. Padahal setiap orang punya pengalaman yang berbeda, dan Tuhan ngomong sama setiap orang menurut saya sangat berbeda-beda, juga termasuk dengan apa yang kita biasa relate. Tuhan banyak ngomong sama saya lewat musik, lewat lagu-lagu, banyak yang rema. Tuhan banyak lewat pakai tanda-tanda gitu, macam-macam. Nah, waktu itu tulisan itu lompat ke depan mata saya, gede banget tiba-tiba. Dan tulisannya nikmati pengalaman. Tiba-tiba saya dengar suara Tuhan yang audible voice ya, pakai bahasa Indonesia. Dia bilang begini, nikmati pengalamanmu bersama denganku, bangun hubungan intim, jangan sekolah Alkitab, itu modalmu. Itu suara audible masuk ke dalam hati saya, karena saya pas masuk itu udah sukacita yang saya langsung ucapin apa yang Tuhan ngomong. Nikmati pengalamanmu bersama denganku, bangun hubungan intim, jangan sekolah Alkitab, itu modalmu gitu. Sampai hari ini saya hafal, pada itu 20 tahun yang lalu ya kan, karena pengalaman yang pertama kali Tuhan bicara real, nyata, audible voice gitu. Dan di situ saya tahu sukacita, langsung saya tahu itu Tuhan tanpa ragu-ragu. Saya tahu jelas ada sukacita, ada itu suara audible. Dan saya pas jalan itu lucunya billboardnya tuh billboard pelang rokok Jarum Super. Disitulah saya bilang Tuhan tuh bukan Tuhan yang agamawi, bahkan dia bisa pelang rokok pun bisa dipakai untuk bicara, karena dunia ini milik dia bisa menggunakan cara apapun untuk melakukan sesuatu, melakukan apapun dia bisa gunakan, ya kan. Dan di situ saya tahu bahwa Tuhan bilang begini, bangun hubungan intim, itu modalmu. Dan saya percaya dasar kekristenan adalah hubungan intim sama Tuhan. Pewahyuan terbesar yang saya terima sebagai anak muda, sebagai orang yang tidak mengenal Yesus atau Tuhan adalah begini, saya bisa punya hubungan intim sama Tuhan, saya bisa punya relationship sama Tuhan, saya bisa ngobrol sama Tuhan, saya bisa mendengar suara Tuhan. Buat saya itu wow, really. Dan hari-hari itu kasih mula-mula saya itu benar-benar saya itu jatuh cinta sama Tuhan, sampai saya tuh egois. Saya bilang, Tuhan kau milik saya, nggak boleh menjadi milik siapapun. Gara-gara ya itu, bahwa saya punya hubungan intim sama Tuhan. Sampai hari ini saya ngalamin jatuh bangun, ada masa-masa kekeringan di mana saya nggak merasakan Tuhan sama sekali. Makanya kita berjalan oleh iman dan bukan oleh penglihatan ya kan. Tetapi sampai hari ini saya merasakan kasih jaminan Tuhan, saya merasakan penyertaan Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan, di mana Tuhan berjanji dia tidak pernah akan meninggalkanku, atau I will never leave you nor forsake you. Dia tidak akan pernah meninggalkan, apa sih bahasa Indonesia? Saya lagi baca bahasa Inggris terus, jadi bahasa Indonesia lupa. I will never leave you nor forsake you. Dan itu satu anugerah yang sangat luar biasa, bahwa kita punya Tuhan yang menjamin kita. Mati pun wis lah, enak masuk surga ya kan. Kita nggak takut mati ya kan. Puji Tuhan banget gitu. Nah,
eh, di situ saya mulai mengalami Tuhan dan sebagainya. Saya tetap Tuhan bawa ke satu masa di mana saya tidak syuting dan saya keliling Indonesia sampai ke dunia juga untuk khotbah, untuk bersaksi, untuk melayani secara sosial, ya macam-macam lah. Udah saya seluruh Indonesia udah lumayan keliling lah. Setiap pulau-pulau gede saya udah pernah pergi, sampai ke Maroke, sampai ke Aceh saya pernah segala macam. Nah, eh, setelah itu saya jatuh dalam dosa ya. Saya jatuh dalam dosa. Saya lagi bangun lagi bangun perusahaan. Waktu itu perusahaan daging. Saya importir daging. Dan waktu itu saya lagi bangun perusahaan daging. Itu saya diserang iblis. Setiap hari saya khawatir karena tuntutan dari pasangan, tuntutan kehidupan mewah, tuntutan seorang apalah, pokoknya saya nggak mau cerita terlalu detail karena ini menyangkut orang lain dan saya nggak pernah suka, saya nggak pernah mau ceritakan mungkin kejelekan orang lain, tapi saya lebih baik menceritakan kejelekan aku sendiri dan tujuannya juga supaya Tuhan yang dipermuliakan bahwa kita manusia tuh jelek, kita manusia tuh nggak ada yang sempurna. Mau orang gereja seperti apa, mau pendeta sehebat apapun, kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dari lahir kita sudah berdosa. Makanya Yesus harus mati di atas kayu salib dan menyelamatkan kita dari dosa kita. Itu keajaiban, ya kan? Itu keajaiban. Saya selalu bilang, Tuhan tidak bisa melakukan banyak dengan orang yang berpikir dia baik. Ketika kita sadar kita nggak baik, kita buruk, kita punya dosa, di situ kita akan selalu butuh Tuhan, mengandalkan Tuhan. Father, give us our daily bread, di dalam doa Tuhan, ya kan. Tuhan kasih kita roti, ya kan. Every day kita mesti datang ke Tuhan. Tuhan, ampuni kami, maafkan mereka yang dosa sama kami seperti Engkau mengampuni kami, Tuhan. Kita butuh Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa melakukan banyak hal dengan orang yang sadar dia membutuhkan Tuhan, karena kita banyak kejelekan, kita banyak kekurangan karena kita manusia. Dan puji Tuhan kita manusia, karena kita manusia kita punya Tuhan yang ajaib, ya kan. Beda, Tuhan tidak menciptakan malaikat sekali salah out langsung dari surga, ya kan, kayak si Lucifer, sekalinya dia ini langsung karena dia sudah lihat kemuliaan Tuhan. Nah, kita kan berbeda, kita butuh kasih karunia, kita butuh dia, Tuhan yang ajaib. Nah, saya lagi bangun perusahaan daging, setiap hari khawatir, itu diserang iblis benar-benar, saya sampai depresi. Dan lucunya bodohnya pada waktu itu saya tidak bangkitkan roh dan berperang. Padahal saya tahu caranya berperang. Saya nggak isi dengan firman. Saya karena fokus sama bangun perusahaan di mana saya cuma bisa menggaji diri saya waktu itu 5 juta doang. Dan 5 juta itu buat di Jakarta dengan tuntutan-tuntutan dari kiri kanan itu tidak cukup. Untuk hidup aja tidak cukup. Apalagi mau beli apa macam-macam gitu ya tuntutannya. Dan itu saya setiap hari saya khawatir. Dan ada teman saya, which is orang Kristen juga, menawarkan ganja waktu itu. Dan saya tuh saya dididik sama hamba-hamba Tuhan, mentor dan Bapak Ibu rohani saya, apapun ngomong sama Tuhan. Mau dosa ngomong, mau ngapain hal sekecil apapun ngomong. Itu cara kita membangun hubungan. Itu harus dilatih, itu sebuah disiplin. Apapun yang kita lakukan kita ngomong. Jadi sepanjang hari kita ngobrol sama Tuhan, ngomong sama Tuhan gitu. Dan saya bilang, Tuhan, ini aku ditawarin ganja, aku mau ngeganja ya Tuhan. Di hati saya Roh Kudus kuat, alarm nyala, enggak gitu. Bukan suara tapi ngilu gitu. Saya tahu, aduh enggak. Dan saya juga nggak mau sebenarnya, cuman saya udah stres gitu. Dan itu terjadi 3-4 kali. Saya besoknya didatengin lagi ke kantor, saya ditawarin lagi, dan akhirnya saya ngambil ganja itu. Dan pada waktu itu saya giting, ya kan, fly, masalah tidak hilang. Di pikiran sih hilang, tapi pas sadar ya masalah tetap ada. Dan tapi di situ itu membuka pintu buat hal-hal yang lain. Di situ saya mulai minum lagi dan mabok-mabokan. Dan di situ saya dapat pekerjaan syuting di Bali waktu itu. Dan ini udah lama sekali ya kejadiannya ya. Tapi saya berusaha cerita supaya ini. Dan akhirnya ada teman perempuan yang saya kenal udah lama, jauh sebelum saya menikah, sama-sama suka, tapi nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi dia cewek nakal lah. Dan akhirnya saya jatuh dalam perzinahan dan selingkuh dan sebagaimananya. Dan hidup saya hancur lagi. Hidup saya hancur, saya nggak bisa lepas dari
semuanya. Saya nggak bisa lepas dari mabok-mabok. Saya itu kayak macan keluar dari kandang ya kan, benar-benar nggak bisa lepas. Singkat cerita, di dalam kelemahan saya, di dalam kegagalan saya tuh merasa sangat terhina, saya merasa sangat bersalah, saya ngerasa, benar-benar menjadi orang yang benar-benar gila. Gue udah melayani Tuhan, semua orang udah tahu saya Kristen, sekarang semua orang tahu saya juga selingkuh segala macam. Oh, tinggal 5 menit. Oke. Dan intinya singkat cerita, di dalam titik paling rendah saya, ketika semua hamba Tuhan yang dulu ngajakin pelayanan segala macam meninggalkan, mereka tidak mau dekat-dekat dengan orang yang berdosa. Dan ketika saya ada di titik paling rendah, Yesus tetap datang dengan hadiratnya yang sangat kuat. Ketika saya nggak berdoa, dan ini terjadi 2-3 kali ya, saya nggak berdoa, saya nggak lagi dalam keadaan berdoa, tiba-tiba saya dipenuhi dengan hadirat Tuhan yang begitu kuat, dan Tuhan datang cuma dengan kasih yang benar-benar, istilahnya gini, saya meludahi muka Tuhan, tapi Tuhan tetap datang dan membasuh kakiku. Makanya dia bilang sama Petrus, kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak dapat bagian dariku. Saya mau bilang, saya di titik paling rendah saya, Yesus yang datang, benar-benar dia datang dan membasuh kakiku. Itu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang rendah hati, Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Dan dia bilang sama saya, tidak ada yang bisa lo lakukan untuk mengurangi atau menambahi kasihku buat kau. Aku mengasihimu sempurna. Kasihku buat kau sempurna. Di tempat kamu paling jelek pun saya mengut engkau, saya yang pungut, saya yang mengasihi engkau. Dan saya mau buka satu firman di Yohanes 13. Ini terakhir, Yohanes 13. Saya nggak tahu nih bahasa Indonesianya, karena saya punya Alkitab bahasa Inggris. Yohanes 13 ayat yang mulai dari 10 ya, 10. Dan saya baca bahasa Inggris, ngerti nggak ya Pak? Ya. Kurang ngerti ya, kurang lebih ngerti ya. Ya. Jesus replied, a person who has bathed all over does not need to wash except for the feet, to be entirely clean. And you disciples are clean. Dia bilang, semua muridku kau bersih, tapi tidak semuanya, but not all of you. For Jesus knew who would betray him. Karena Tuhan tahu siapa akan mengkhianati dia. This is what he meant when he said, ini yang diartikan ketika dia bilang, tidak semua kalian bersih. Maksud saya, ini yang saya terima dari Tuhan berapa tahun yang lalu, bahwa ketika Tuhan itu mau membasuh kaki semua muridnya, dia bilang kalian semua bersih kecuali satu, which is Judas ya, kita tahu. Tapi kalau kita lihat ke ayat selanjutnya dan sebagainya, pasal selanjutnya dan ayat selanjutnya, Tuhan Yesus membasuh kaki Petrus dan sebut, Petrus, engkau bersih, walaupun dia tahu di ayat-ayat ke depannya dia bilang engkau akan menyangkalku 3 kali. Jadi walaupun Tuhan Yesus tahu Petrus akan menyangkal, tetapi Tuhan tetap bilang bahwa Petrus, you are clean, even though engkau menyangkal. Nah, bedanya Petrus sama Yudas apa? Kenapa Yudas bisa tidak bersih, tetapi Petrus yang ia pun menyangkal, tetapi dia tidak bersih, itu hati. Karena hatinya Petrus tidak pernah menyerah, dia tetap berdoa, bertobat, dan dia tetap datang ke Tuhan. Sama seperti Daud yang hidup berdosa, dia membunuh suami orang dan mengambil istri, tapi hatinya tidak pernah berhenti menjerit dan lari ke Tuhan. Karena Tuhan selalu berjanji, dia selalu menerima siapapun yang hatinya hancur, akan datang terus ke Tuhan, datang terus. Saya mau bilang bahwa kita semua bersih karena kita tidak meninggalkan Tuhan, bahwa darah Yesus begitu berkuasa, ya kan? Darah Yesus begitu kuasa, dosa kita yang masa lalu, yang sekarang sama yang masa depan sudah diampuni. Itu kuasa yang kekuatannya Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, bahwa kita tahu bahwa hari ini kita telah diampuni. Kita setiap pagi Alkitab bilang bahwa kasih-Mu baru, kemurahan-Mu baru, your mercy is new, belas kasihan-Mu baru. Setiap pagi kita tahu bahwa kita dibersihkan dan diampuni. Dan
Tuhan melihat kita tidak bercacat celah karena darah Yesus, dan itu satu keajaiban menurut saya. Dan saya masih cerita sebenarnya panjang karena waktu, tetapi Tuhan datang kepada saya ketika saya ada di titik paling rendah, di dalam kegelapan. Tuhan kita adalah Tuhan yang datang ke dalam kegelapan hidupmu dan mengangkatmu kembali, ya kan? Dan itu yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Di dalam kegelapan saya, Tuhan yang datang dengan terangnya. Saya bisa cerita, saya ketemu iblis segala macam, dan Tuhan nyata sekali datang, dan itu bisa, wah, ajaib deh. Karena pengalaman saya cukup aneh-aneh dan sebagainya. Tapi ya, semoga saya berdoa supaya firman dan kesaksian jadi berkat, bahwa kita semua di hadapan Tuhan bersih. Tuhan bukan Tuhan yang marah, tapi Tuhan yang penuh dengan kasih, yang melihat kita baru setiap pagi. Tuhan tuh ngeliat baru. Tuhan, waktu itu aku sempat jatuh dosa dulu, dan Tuhan, aku bilang, Tuhan ampuni aku, ampuni. Dan aku dengar suara Tuhan juga bilang, dosa apa? Tuhan mengampuni semua. Dan yang dia lihat tuh hati kita yang terus datang ke Tuhan, terus datang ke Tuhan, terus menjerit buat Tuhan. Dan itu keajaiban Tuhan yang kita sembah. Dan saya bersyukur banget saya mengenal Yesus, karena ya orang seperti saya, orang busuk, orang buruk lah ya kan, tetapi Tuhan dahsyat dalam hidup saya. Tuhan mengasihi saya begitu rupa. So, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih sudah diundang, dan saya minta maaf kalau ada kesalahan bicara atau berpakaian. Saya minta maaf, saya kurang paham dan kurang mengerti, tapi terima kasih, dan Tuhan berkati semuanya. Saya berdoa biar setiap kita mengalami terus Tuhan, berjalan terus sama Tuhan, dan Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat. Yang butuh berkat diberkati, yang butuh uang dikasih uang, yang butuh pengalaman sama Tuhan, yang butuh kekuatan iman dikuatkan dalam nama Yesus, yang butuh disembuhkan dalam nama Yesus disembuhkan. Aku berdoa setiap mukjizat terjadi hari ini, apapun Tuhan, dalam nama Yesus. Aku berdoa roh Tuhan, hadirat Tuhan jamah setiap kami, in the name of Jesus Christ, dalam nama Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Pak. Amin. Waduh, luar biasa Pak Jekli. Saya pikir Pak Jekli ini orangnya sombong gitu ya. Tapi ternyata sangat rendah hati, mau mengakui di depan kita semuanya, di hadapan Tuhan, bahwa ya kita semuanya kotor. Ya kita semuanya berdosa. Tetapi justru dalam titik yang paling nol, yang manusia tidak mau datang, tapi justru Tuhan datang dengan kasih-Nya, ya, di saat yang paling tidak mau manusia datang, itu Tuhan datang dengan kasih-Nya yang ajaib. Betul Pak Jekli. Ya, saya juga pelayanan ke penjara, dan saya pernah di penjara, tetapi itu manusia meninggalkan, tetapi Tuhan berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan. Dan itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya, dan Pak Jekli juga mengalami di titik yang paling nol, di mana manusia tidak mau datang. Nah, Tuhan datang. Iya, Tuhan janji Dia mengasihi kita. Luar biasa, engkau berharga, engkau mulia di mataku. Dan itu luar biasa, luar biasa. Keren Pak Jekli. Kalau bisa sih, kalau bisa jangan kali ini aja, nanti ada next-nya ya. Boleh, kalau bisa Pak, ada boleh. next-nya nanti, untuk supaya kesaksiannya jadi lengkap nanti. Terima kasih Pak Jekli. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak. Aku yang makasih. Ini ada Ibu Heni dari Ambon. Ibu Heni ini biasanya nggak pernah on cam. Biasanya nggak pernah on cam. Beliau ini pelit sekali. Pelit, nggak mau kasih lihat mukanya. Ini orang Ambon sama dengan saya, tapi baru kali ini karena Pak Jekli dia mau on cam. Jadi silakan Saya Bu sering Heni. ke Ambon. Ya, silakan Bu Heni. Ya, terima kasih banyak Pak Melki, puji nama Tuhan. Memang karena Pak Saki ini, beliau adalah fans saya sih, karena beliau adalah mantan suami dari Mbak Nafa Urba. Jadi memang saya lebih kurang tahu juga ya Pak, tapi saya lebih bersemangat untuk pagi ini, dan kemudian diingatkan juga oleh Ibu Lydia kemarin, karena memang puji Tuhan kemarin bukan saya sengaja untuk tidak hadir, tapi karena memang kondisi saya lemah, sakit, dan cuaca kami di Kota Ambon saat ini hujan, jadi memang jaringan kami tidak baik. Tetapi puji nama Tuhan, saya janji bahwa pagi ini saya akan hadir, eh, karena memang fans saya hadir, dan itulah
Kesaksiannya sangat memberkati. Yang menjadi doa dan harapan saya adalah jangan bosan-bosan, Pak Li, boleh nanti lagi bertamu untuk sesi yang berikutnya lagi. Mungkin itu saja Pak dari saya. Kebetulan sahabat orang muda, teman-teman anak pemuda juga banyak yang hadir dan puji nama Tuhan. Yang menjadi doa dan harapan saya adalah kesaksian yang sangat luar biasa di mana menerima Tuhan Yesus pada umur 19 tahun itu sangat wow ya, sangat puji Tuhan. Jadi kalau boleh diizinkan lagi, boleh bertamu untuk berikut kalinya. Mungkin itu saja Pak Melki. Terima kasih banyak. Saya selalu buka kamera juga Pak Melki. Hari ini buat saya jadi malu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Heni. Iya, selanjutnya ada Pak Teddy dan Ibu. Pak Jekli ini pasangan paling romantis di Zoom ini. Selalu hadir Puji Tuhan, berdua. Pak. Ya. Ya, Silakan shalom, Pak Teddy dan Ibu pertanyaannya. Shalom, Pak Jekli. Ya, terima kasih buat kita semua. Ya, apapun yang Pak Jekli sampaikan mengenai kesaksian, mengenai pengalaman kehidupan, kalau Pak Jekli ini memang masih manusia, berarti mewakili kita semua, Pak. Artinya pengalaman kita semua, betul Pak Jekli bilang tadi, kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, cuman boleh saya sedikit ngasih masukan buat kita semua. Memang kehidupan kita yang dilatar belakangi oleh banyak hal ya, yang tentunya berkaitan dengan dosa. Ya, artinya dosa itu akhirnya mendapat tempat di daging kita. Ya, nah Pak Jekli suatu saat mungkin akan diperhadapkan kembali kepada hal-hal yang lampau gitu, yang dulu gitu. Iblis akan selalu mencari kesempatan dan dia akan memperlihatkan sesuatu yang sepertinya Pak Jekli berkesan dengan hal-hal dosa tersebut gitu. Nah, buat Pak Jekli saya berpesan tetap berjaga-jaga Pak, tetap berjaga-jaga dalam Tuhan. Terus Doain kemudian terus ya. ya siap Pak Jekli, ya siap. Ya, Terus kemudian bisa jadi berkat dan dampak. amin, amin. Nah, terus yang kedua adalah kita percaya kepada kasih karunia Tuhan. Ya, kita percaya kepada kasih karunia Tuhan dan kasih karunia Tuhanlah yang menghantarkan kita sampai kita ada sampai hari ini. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa kasih karunia Tuhan ini ada masanya dia mempercayakan bagaimana kehidupan kita bisa mengambil keputusan dalam setiap situasi dan kondisi. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena memang otoritas itu sudah diberikan kepada kita, gitu. Jadi jangan lagi kita mungkin menyalahkan Tuhan, gitu, atau Tuhan tidak menyertai kita, gitu. Itu tidak lagi seperti itu. Tapi ketika otoritas sudah diberikan kepada kita, kita adalah orang-orang yang memiliki kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengalahkan dosa, kuasa untuk mengalahkan yang jahat. Nah itu Amin. masukan buat Pak Jekli, buat kita semua, termasuk buat diri saya. Nah terus kemudian yang saya mau tanya buat Pak Jekli, benarkah yang di sosial media itu dikatakan bahwa Pak Jekli sendiri punya perasaan atau punya hati ingin rujuk dengan Napa Urbats, Mbak Napa. Kemudian Napa juga punya keinginan untuk rujuk dengan Pak Jekli. Nah, jika dua-duanya ini punya kerinduan, apa yang menghalangi untuk hal ini tidak terjadi? Kemudian bisakah kami di grup ini menjadi comblang buat Pak Jekli dan Mbak Napa? Ya, Enggak ya, Nggak semua yang nggak semua yang dibaca atau didengar di media sosial atau di media itu benar ya. Banyak sekali juga berita-berita yang simpang siur, banyak sekali yang ada yang bilang saya mualaf, malah saya gara-gara saya foto promo sinetron sama Roger Danuarta, kebetulan ini brewok saya tuh panjang, tiba-tiba rame. Tapi makanya saya nggak pernah tanggepin atau bicara ke media karena
penonton saya cuma satu, namanya Yesus Kristus. He is my only audience. Karena kalau saya dengerin semuanya, waduh kacau bro. Kalau tahu hakimannya, yang muji, yang kalau kita lagi benar dipuji, kalau jatuh dihakimi, kita ngomong apa dihakimi semua. Jadi mendingan nggak usah tutup mata gitu. Mungkin kalian punya lingkup segini, saya punya lingkup seluruh Indonesia. Wah, kalau saya bacain komen-komennya, wah hebat nih orang-orang nih. But anyways, masalah Nafa itu, Nafa sama aku udah teman baik, dia juga punya pacar segala macam, kita tuh teman baik dan nggak mungkin buat Tuhan nggak ada yang mungkin, tapi aku nggak bisa rujuk, dia juga nggak sebenarnya. Dan saya tahu Tuhan membenci perceraian, tapi perceraian itu sudah terjadi. Kak, saya juga berzina, dia juga udah berzina, dan saya tahu bahwa Tuhan, saya selalu bilang bahwa Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi kalau manusianya nggak bisa dan nggak mau, ya kan, hati kita degil, ya kan, kalau kata Alkitab kan hati manusia itu degil ya. Saya juga bergumul bertahun-tahun lah untuk menerima ya bahwa saya udah bercerai, bertahun-tahun untuk kawin, menikah kedua kali juga nggak gampang untuk punya pikiran ke situ, karena yang pertama udah gagal segala macam misalnya gitu ya. Dan saya orang yang sangat berpegang prinsip kepada Alkitab, dan but saya sampai di titik saya ngomongnya ya sama Tuhan. Kamu pikir ngomong sama siapa? Ngobrolnya ya sama Tuhan terus. Setiap hari kita wrestling, saya sebutnya wrestling with God, karena yang ngobrol sama Tuhan gini berdoa dengan rasa bersalah, dengan semua rasa saya tumpahin sama Tuhan. Dan saya sampai di titik di mana saya sudah damai, saya sudah menerima, saya sudah tahu Tuhan mengampuni saya. Dan apapun itu yang terjadi besok hari kita tidak tahu. Dan saya juga percaya bahwa rencana Tuhan juga tidak gagal. Bukan masalah perkawinan, tapi panggilan dan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya, Tuhan tetap bisa lakukan apapun kesalahan dan kegagalan manusia. Ada satu hamba Tuhan namanya Catherine Coleman yang sangat luar biasa. Dia mungkin kayak titisannya, bukan di atasnya Benny Hinn lah ya dulu ya. Benny Hinn terima keibadannya. Catherine Coleman itu bercerai ya, karena suaminya memukuli dia segala macam. Tapi lucunya pelayanan dia itu meledak benar-benar setelah malah dia cerai. Dan saya tidak membenarkan cerai, tapi saya cuma bilang bahwa saya juga bergumul terus sendiri sama Tuhan dengan tuduhan manusia, dan saya semua saya lempar aja ke Tuhan. Dan saya tahu bahwa esok hari saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya tahu Tuhan jamin saya. Dan yang penting saya bisa ya jatuh cinta terus sama Tuhan, dan Tuhan yang pakai saya benar-benar, Tuhan pakai kami berdua. Dan kita jadi saksi juga dengan kayak begini. Banyak orang yang datang ke kita yang sudah bercerai tetapi berantem benar-benar. Saya sama Nafa tuh nggak berantem, kita tuh ngurus anak malah benar-benar kayak benar-benar kayak teman baik. Nah, banyak orang nggak mengalami itu, anaknya diculik lah, anaknya kasihan sekali saya ngeliat keadaan anaknya gitu segala macam. Dan ya puji Tuhan, dalam kegagalan kita pun kita tetap jadi berkat buat banyak orang. Tuhan tetap bisa pakai kita gitu, dan itu keajaiban Tuhan ya. Dia menggunakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk orang mengasihi dia bisa memperbarui semuanya dan sebagainya. Jadi untuk teman-teman ya, untuk masalah rujuk saat ini belum ada gitu. Bang, memang kita harus jadi saksi ya Bang ya, harus jadi kesaksian ya, kan harus mengalami proses ya Bang ya. Makanya setelah kita mengalami proses, pasti kita maksudnya bisa nanti bersaksi di jemaat ya, di orang-orang gitu. Nanti pas kita misalkan bertemu Tuhan, kita jadi saksi Tuhan ya Bang ya, gitu ya. Yeah. Yang lalu biarlah berlalu, yang baru sudah datang ya Bang ya. Yeah. Amin. Ke depan kita harus terus memandang Yesus ya Bang, jangan melihat ke belakang. Doain saya terus biar Tuhan, seperti Bapak tadi Pak Teddy bilang, biar Tuhan pegang, biar Tuhan kuatkan, biar bertahan dan benar-benar bisa jadi berkat dan dampak. Tanpa doa-doa kalian saya butuh doa-doa baik sebanyak-banyaknya, karena kita ada di garis depan ini. Ya, kita ada di garis depan ya. Pak Melki, satu lagi nih Pak, ayat emas buat Bang Jekli. Ya. Di dalam Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Ya, itu Amin.
biar memberikan kekuatan terus. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Teddy dan Ibu. Iya. Iya, tadi ada yang angkat tangan ini. Pak Willy dari Bandung, Silakan Pak Willy yang angkat tangan Ya. tadi, yang web. Terima kasih Pak Melkianus. Shalom untuk semuanya. Iya. Saya juga termasuk orang yang kalau memungkinkan request Pak Jekli lagi untuk kesempatan berikutnya karena ada Ya. sesi-sesi yang saya masih penasaran gitu. Nah, Iya. saya pribadi adalah orang yang kenal Tuhannya tidak secara tidak secara mengalami perjumpaan yang langsung gitu. Tapi puji Tuhan, walau melalui hal-hal kecil gitu ya, kan saya tetap percaya Tuhan gitu. Bahkan pagi-pagi bisa ikut doa subuh itu adalah satu hal yang sulit gitu. Tapi saya nanti mungkin di sesi berikutnya penasaran nih dengan Pak Jekli, mau bertanya tentang ini perjumpaan dengan Tuhan. Udah jelas-jelas ketemu yang begitu, tapi kok masih bandel gitu ya. Saya penasaran di situnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bro Yusuf. Ya. Pak Jekli mau direspon? Boleh. Iya. Bentar ya. Saya lagi maaf. Habis buang air kecil. Oh iya, iya. Iya, baik. Nggak tahan dari tadi. Masih bandel atau bagaimana? Mungkin karena kita hidup di dalam tubuh daging ya. Saya waktu pertama kali ketemu, halo, signalnya jelas nggak? Jelas. Iya. Iya, saya waktu pertama kali Roh Kudus masuk pun, saya di luar itu masih melakukan dosa, saya masih mabok, masih berzina, dan saya tidak punya pengertian bahwa itu salah. Tetapi dengan pengalaman saya berjalan sama Tuhan, berjalan di situ, saya bisa tahu, oh ini nggak boleh, oh ini gini, kok rasanya gini ya, nggak enak. Dan di situ terjadi proses perubahannya. Ada orang yang saya tahu yang berjumpa sama Tuhan langsung berubah semuanya gitu. Tapi ada juga yang butuh proses dengan kedagingan, dengan kebiasaan-kebiasaan buruk dan sebagainya, dan itulah manusia tidak sempurna, dan iblis pun tetap juga menyerang. Kita nggak menyalahkan karena kita punya free will, tetapi pengaruh-pengaruh yang macam-macam juga masih banyak. So ya, mungkin itu kali ya. Iya. Baik. Ada request tadi, jadi banyak yang request undang Pak Jekli lagi untuk next-nya. Iya, Ya, supaya boleh. bisa yang penasaran ini bisa mendapatkan jawaban langsung dari Pak Jekli. Siap ya Pak Jekli ya? Oke. Ya, siap Pak. Ya. Baik. Ini ada Pak dosen nih, ada Pak Immanuel Pangai Bali. Beliau dosen di STT Battle nih. Nah, mungkin tadi mau sekolah teologi ya, tapi kok nggak jadi. Ternyata ada jawaban Tuhan yang langsung gitu. Pak Immanuel boleh jawab. Silakan Pak Immanuel. Om Zekli, terima kasih untuk kesaksiannya. Mungkin Om Zekli masih ingat tahun 2002. Kayaknya Bapak pernah ketemu ya Pak? Yes. Iya, Bapak mukanya familiar deh Pak. Ethan Pangai Bali. Kita pernah buat film sama Alex. Iya, masih Alex. Yes. Waktu itu kita Zekli pada masa-masa nyalanya luar biasa. Jadi kita buat film Anak Terhilang dan bintang utamanya sampean Zekli dulu yang sama Billy Glenn. Billy Glenn, benar. Tahun 2002. So ya senang sekali sih bisa ketemu lagi walaupun dalam ruang Zoom ini. Tapi sebenarnya aku kok miss sama Zekli ya, pingin ketemu. Tapi ya puji Tuhan kita bisa ketemu lagi. Itu di mana ini sekarang? Aku sekarang di Jakarta. Oh, Jakarta ya, tinggal telepon tuh. Kita tinggal ngopi ya. Kita tinggal ketemu. Saya juga ada nyari Bang Alex. Kemarin saya ketemu Orel. Zaman dulu kita pelayanan bareng tuh Orel. Yes, Orel ya. So kita masih ketemu, kita ngobrol lagi. Ya, Pak Melkianus, kita tim juga lah. Sama Pak Melki dan teman-teman yang lain. So hari ini kita so blessed, kita diberkati Tuhan lewat kesaksian Zekli yang
berapi-api, dan saya sangat senang sekali tadi mendengar melihat ada sesuatu yang kembali, dan kita tidak boleh lengah karena pencuri akan selalu mengintip untuk mencuri, membunuh, dan akhirnya membinasakan kita. Tapi saya bersyukur kembali Yes. dengan semangat, dengan api, dan kita akan kumpul lagi dengan teman-teman kita yang membawa kita pada spirit yang kuat ya, yang menyala untuk Tuhan. Luar biasa loh Zekli, saya tahu pada masa-masa waktu beliau lagi apinya kenceng luar biasa. Aduh, kalau udah doa, udah nyembah, pokoknya hanya beliau aja sama Tuhan yang punya dunia ini. Iya kan? Wah, benar-benar sangat memberkati. Tapi anyway, semangat terus. Kalau bagi saya Pak Melki, hari ini kita diberkati lewat kesaksian yang luar biasa, dan saya minta juga Om Zekli kasih waktu lagi Pak Melki dijadwalin ya untuk kita bisa ketemu lagi, dan yang pasti as soon as possible kita ketemu, kita akan ngobrol sama Zekli. Nanti nomor teleponnya nanti saya minta kita bisa sharing ya. Thank you ya Zek. Thank you. Thank you. Aku yang makasih. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, terima kasih Pak Immanuel Pagami Bali. Iya, ini ada Pak Joni Suhartoyo mau nanya satu hal, boleh? Silakan Pak Joni Suhartoyo tanya satu hal, silakan. Ya, dibuka dulu mic-nya Pak, dibuka mic-nya. Mic-nya Pak Joni. Pak Joni mic-nya dibuka. Mic-nya. Di-unmute. Bisakah? Yang gambar mic-nya dipencet Pak. Gambar mic-nya dipencet. Karena ini beliau seorang yang dulunya juga dari seberang, dari Kedar. Oh, nggak bisa buka ya? Speakernya dibuka. Mic-nya Pak, dipencet mic-nya. Pak, undang untuk bisa dibuka. Co-host atau host boleh undang, dia langsung diklik saja. Ya, sudah ada. Oke, sudah. Tadi sudah terbuka tadi. Ya, Oke, sudah Pak, sudah ya. Silakan Pak Joni. Ada firman Tuhan yang mendukung untuk project ya Zekli mengenai pengalaman beliau ya. Aku ingin di sini kita bacakan di dalam 1 Korintus 7 ya. 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 32 sampai kepada sebentar ya. Selanjutnya ya, nanti saya pasnya di mana gitu ya. Ya. Boleh ini cepat Pak Joni. Iya. Aku ingin supaya kamu, ayat 32 ya, dari mulai 32. Silakan. Ya, 1 Korintus 7 ayat 32. Silakan Pak Joni. Ya. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, sebagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Ya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, sebagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Ya. Amin. Ini akan saya berikan hikmat dan pengertiannya, ya. Akan kuberikan hikmat dan pengertiannya sesuai dengan yang aku terima, ya. Ya, silakan. Iya. Baik, terima kasih Pak Joni, Bro Joni. Ya, memang beliau sudah usia 74, jadi agak lambat dalam menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Zekli. Luar biasa, hari ini kita sangat diberkati karena memang kesaksian mengalami sesuatu yang buruk, tetapi banyak orang hamba-hamba Tuhan terutama
tidak mau dekat. Saat kita baik, saat kita kaya, saat kita sukses, orang datang. Tapi saat mengalami kejatuhan, apalagi dalam tanda kutip tadi, jatuh dalam dosa, biasanya hamba Tuhan nggak mau dekat lagi. Nggak mau lagi mendekat. Kenapa? Karena ini orang najis, ini orang kotor. Tetapi Tuhan, sekali lagi pesan Tuhan pagi hari ini bahwa Tuhan justru mengasihi orang berdosa. Tuhan benci dosa. Yesus benci dosa, tetapi dia sangat mengasihi orang berdosa. Nah, Bapak Ibu semuanya, pesan Tuhan buat kita semuanya bahwa jangan pernah merasa najis terhadap orang yang melakukan dosa. Justru orang yang melakukan dosa ini, kita harus datang kepada mereka, mengingatkan mereka dengan kasih. Ya, lewat kebenaran firman Tuhan. Supaya orang itu boleh berbalik kepada Tuhan. Jangan kita melihat orang berbuat dosa, kita mulai menjauhkan diri. Nggak mau dekat lagi. Salah satu contoh adalah orang-orang yang melakukan dosa secara real. Dan mereka tertangkap dan mereka masuk ke penjara. Itu banyak orang, terutama pendetanya sendiri, nggak mau datang. Jadi mereka merasa, jangan saya dekat-dekat sama orang berdosa. Nanti saya jadi disebut orang berdosa. Bahkan ada salah satu juga anak rohani saya, teman saya, ya, itu malah menghakimi bahwa saya itu berkawan dengan orang-orang berdosa, hidup dengan orang berdosa, makanya hidupnya juga jadi berdosa. Nah itu, ada orang-orang atau hamba Tuhan yang demikian. Tapi justru Tuhan sangat-sangat peduli kepada orang berdosa, khususnya yang ada di dunia ini. Sehingga dia mau datang ke dunia dan menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa dunia. Ya, jadi sekali lagi pesan Tuhan buat kita semuanya, bahwa ketika kita melihat orang yang jatuh dalam dosa, ayo mari kita datang, kita hibur dia, kita kuatkan dia dengan kasih yang daripada Tuhan, kemudian kita ajak dia kembali kepada Tuhan. Jangan merasa najis dan jijik kepada orang-orang yang berdosa. Seperti yang Pak Jackly alami, kalau Tuhan tidak datang secara khusus, wah itu bisa parah. Tapi puji Tuhan, Pak Jackly, Tuhan datang dengan kasihnya yang luar biasa, dan Pak Jackly kembali kepada Tuhan. Ya, luar biasa. Mari, kita semua yang ada di Zoom ini adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Maka mari kita sepakat ketika melihat orang berbuat dosa, kita datang dengan kasih Yesus, ingatkan dia, bawa dia kembali kepada Tuhan. Ya, baik, terima kasih Pak Jackly, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan pagi ini kita semuanya diberkati lewat firman Tuhan dan juga kesaksian. Ya, kita akan